Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyaral muslimin rahimatullah, marilah kita mengawali khutbah ini dengan bersyukur kepada Allah yang dalam atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan mari kita selalu menyadari bahwa dari berbagai nikmat yang diberikan Allah itu ada satu nikmat yang paling berharga, paling besar, dan karenanya harus menjadi kompas bagi kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang akan menjadi penentu bagi kemuliaan seorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang yang punya kuasa sangat besar, tapi hina di hadapan Allah. Dialah Fir'aun. Pernah ada orang yang kaya luar biasa dan dia hina di hadapan Allah. Dialah Qarun. Dan ada banyak orang-orang yang sejenis Fir'aun dan Qarun yang ada di dalam sejarah peradaban manusia. Dan nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang meskipun orang itu sangat dekat dengan Allah, tapi jika Allah tidak menghendaki maka tidak diberikannya. Keluarga dekat Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga dekat Nabi Lut, Nabi Nuh, dan bahkan keluarga dekat atau bahkan bisa disebut orang tua angkat Nabiullah Muhammad SAW juga ada. Abu Talib, Abu Lahab adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi jika Allah tidak menghendaki maka dia tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam. Oleh karena itu misi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah mensyukuri dan mempertahankan iman dan Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Maknanya ketakwaan kita ini harus takwa yang benar-benar, takwa yang penuh dengan kesungguhan dan keseriusan, dan takwa yang dengan ilmu sehingga menjadi takwa yang benar. Dan kemudian iman kita ini harus kita pertahankan hingga nanti akhir dari kehidupan kita masing-masing. Ma'asyaral muslimin rahimatullah, di setiap penghujung tahun ada satu peristiwa yang boleh kita sebut rutinitas, yang itu dalam satu segi sebenarnya merupakan sebuah pengingat kepada kita semua, berkaitan dengan keyakinan kita dan bagaimana kita berhubungan dengan orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Kita tahu yaitu adalah peringatan Natal. Di dalam mendekati peringatan Natal, salah satu hal yang penting
harus kita pahami adalah bagaimana Islam memandang kekristenan, dan kemudian nanti adalah bagaimana kita bersikap dengan orang-orang Kristen, atau kalau diperluas dengan orang-orang di luar Muslim. Sebenarnya Islam telah memberikan satu pedoman yang sangat jelas, dan juga Rasulullah SAW demikian pula para pengikutnya setelah itu juga sudah menunjukkan contoh-contoh konkret. Karena kita tahu bahwa masyarakat pada zaman Rasulullah bukanlah masyarakat yang satu karakter dalam keagamaan, tapi heterogen. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan mungkin kepercayaan-kepercayaan agama yang lain. Sehingga berada dalam sebuah masyarakat yang majemuk itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Demikian pula masyarakat Indonesia. Meskipun harus kita akui pada saat negara Indonesia ini didirikan, mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, sehingga heterogenitas dalam konteks agama sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi saat ini nampaknya heterogenitas itu semakin besar. Maka kita harus tahu dengan yakin bagaimana kita menghadapi hal ini. Yang pertama, barangkali yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana Islam memandang Kristen dan mungkin Yahudi. Kita tahu bahwa dua agama ini pada dasarnya semula adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Wabil khusus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga diberikan kitab suci oleh Allah SWT. Sehingga tidak salah kalau dikatakan pada dasarnya Islam, Yahudi, dan Kristen adalah satu rahim. Bahkan kemudian kadangkala dikaitkan dengan satu keturunan dari bapak mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Meskipun tidak semua orang sepakat dengan istilah tiga agama ini disebut agama Ibrahimiyah, tetapi hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada satu akar yang mempersatukan di antara tiga agama itu. Namun kemudian yang menjadi masalah adalah dalam pandangan Islam, kedua agama itu kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang penyimpangan-penyimpangan ini tentunya tidak hanya dalam masalah yang sederhana, tetapi dalam masalah yang sangat serius. Yang karena seriusnya, maka salah satu misi dari diutusnya Muhammad SAW adalah meluruskan hal itu. Kesalahan atau penyimpangan yang paling serius yang dilakukan adalah berkaitan dengan akidah. Dan kita tahu bahwa akidah itu adalah pondasi di dalam agama. Maka ini bukan perkara yang ringan. Salah satu konsep akidah yang paling penting yang dilakukan, yang dimiliki oleh mereka adalah menganggap bahwa Allah SWT bersekutu, ada sekutunya, ada tandingannya, ada keluarganya, dan lain-lain. Allah SWT dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yada'iuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun.
Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Atas keyakinan ini, maka ijma' para ulama menganggap mereka adalah sebagai orang-orang yang telah kafir, karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka sesungguhnya penyimpangan yang dilakukan oleh orang Kristen, orang Yahudi terhadap ajaran Allah harus kita tempatkan yang pertama adalah konteks akidah. Nah, karena itu maka hal pertama yang harus kita ingat di dalam kita memandang Kristen adalah hal ini. Adapun hal-hal yang lain, barangkali ada hal-hal yang mempersatukan kita dengan mereka, dan ada hal-hal lain yang tetap memisahkannya. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memiliki keyakinan yang sangat berbeda. Oleh karena itu harus tegas perbedaan antara kita dan mereka. Namun demikian, tidak berarti ini kemudian memisahkan antara kita dan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh bagaimana di dalam hal-hal yang lain antara orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim, wabil khusus Kristen dan Yahudi, itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kita kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa kita bersikap teguh, tegas terhadap keyakinan. Maka dalam soal akidah dan ibadah, maka tidak ada tawar-menawar. Dalam hal ini berlaku lakum dinukum waliyadin. Ini adalah satu sikap yang tegas. Namun dalam soal muamalah, maka kita mendapatkan contoh yang banyak sekali bagaimana kerjasama-kerjasama ini dilakukan. Rasulullah sendiri pernah meminta suaka kepada seorang raja di Habsyah, yang raja itu beragama Kristen. Rasulullah sendiri dalam waktu lama juga berada dalam perlindungan Abu Thalib, pamannya yang bukan Muslim. Di Madinah, Rasulullah membuat satu kesepakatan dengan masyarakat Madinah yang elemen pokok dari segi keyakinan adalah Yahudi dan Nasrani dalam satu charter yang kemudian kita kenal Piagam Madinah. Sehingga berkaitan dengan hal muamalah kita tidak ada masalah sama sekali. Kerjasama harus kita lakukan jika diperlukan. Namun satu hal yang juga seringkali kita lupakan dalam konteks kehidupan kita sekarang, terutama berkaitan dengan relasi dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, adalah berdakwah terhadap mereka. Kita seringkali masa bodoh karena sedemikian kuat memegang teguh keyakinanku, keyakinanku, keyakinanmu, keyakinanmu, maka kemudian kita masa bodoh terhadap dakwah. Padahal dalam surat Al-Kahfi ayat 4, di situ Allah menyatakan salah satu misi diturunkannya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yungdiral ladzina qalu takhadzallahu walada
ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allahu walada, Allah memiliki anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Satu sisi ayat ini memberikan penjelasan pada kita bahwa tidak ada argumentasi yang valid yang melandasi keyakinan Allahu walada. Tapi di sisi lain ini menunjukkan sebuah perintah bahwa kita mestinya memperingatkan mereka. Dalam bahasa yang umum kita mestinya mendakwai mereka. Dan ketika mendakwai tentunya berlaku adab-adab dalam berdakwah. Seperti kita harus mendakwai bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Kita harus mendakwai dari lingkungan yang paling bisa kita jangkau, dari lingkungan yang paling menjadi tanggung jawab kita. Sehingga ketika kita punya keluarga, maka kita mulai dari sana. Ketika kita punya tetangga, kita mulai dari sana. Ketika kita memiliki teman-teman dekat, maka kita mulai dari sana. Ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan. Jangan sampai kemudian tidak ada dakwah kita terhadap mereka. Tentunya di samping dakwah terhadap sesama saudara muslim untuk saling mengingatkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mari kita akhiri dengan berdoa memohon keselamatan untuk diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jazati wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.